Aku benar-benar tak mengharapkan pernikahan ini terjadi. Pernikahan ini yang biasanya menjadi momen bahagia, justru berbanding terbalik dengan apa yang kualami saat ini. Ya, aku telah menjadi istri dari Mas Joko, yang merupakan suami dari Mbak Rati, Mbak Tiriku. Kalian berpikir aku turun ranjang? Jawabannya tidak, karena mbakku masih hidup. Mbakku, Mbak Rati divonis Manuel. Padahal mereka baru menikah 1 tahun, dan dia memintaku memberikan putra untuk keluarganya. Dan anehnya semua keluarganya setuju. Awalnya aku menolak keinginan tersebut. Aku masih muda, aku Vina 22 tahun, masih kuliah walaupun semester akhir. Usiaku yang terpaut jauh dengan Mas Joko menjadi alasanku juga untuk menolaknya. Pasalnya 9 tahun bukan jarak yang dekat. Belum lagi pandangan masyarakat tentang istri kedua. Aku tidak mau disebut adik tak tahu diri, yang mengganggu kebahagiaan mbaknya sendiri. Apalagi aku hanya adik tiri Mbak Rati. Ya, aku hanya seorang anak yatim piatu yang beruntung bisa diasuh oleh orang tua Mbak Rati. Tapi hatiku akhirnya luluh ketika Mbak Rati sampai memohon padaku. Aku tak setegak itu membiarkan mbakku seperti itu. Dia adalah pengganti orang tua kami, semenjak ayah dan ibu meninggal 5 tahun lalu. Dia hanya menginginkan anak dariku. Aku menyetujuinya dengan syarat harus bempariwi tabung. Aku tak mau menciptakannya dengan hal biasa, karena sama saja seperti mengkhianati mbakku. Aku kembali menatap diriku di cermin, dengan menggunakan kebaya sederhana dan makeup natural saja. Karena resepsi ini hanya dihadiri keluarga Mas Joko dan Mbak Rati saja, tidak ada orang lain yang tahu. Setelah resmi, aku langsung pulang ke rumah Mas Joko dan Mbak Rati. Aku tak boleh lagi tinggal di kos. Dan disinilah aku sekarang, di hamar yang disiapkan Mbak Rati. Hamar yang tepat berada di sebelah hamar mbakku. Esok harinya, pagi itu ada yang berbeda. Ketika aku akan berangkat kuliah, aku melihat Mbak Rati sibuk menata kopernya. "Mbak, itu koper siapa?" tanyaku penasaran. "Apa Mas Joko ada urusan di luar kota?" pikirku. Selama 1 minggu menjadi istrinya, tak ada yang berubah dalam kehidupanku. Aku dan Mas Joko hanya bicara seperlunya saja, tak seperti istri pada suaminya. Mas Joko itu tipe pria dingin yang irit bicara, jadi agak susah untuk akrab dengan dia. Dari awal aku sudah tak terlalu senang dengannya. Tapi apa mau dikata, kalau kebahagiaan Mbak Rati dengannya, aku bisa apa? Kalau bukan setuju saja. "Koper Mbak Dek, Mbak ada urusan di Jakarta," tuturnya. "Urusan apa? Terus di sana berapa lama?" Mbak Rati hanya tersenyum. "Aku mau bantuin proyek Mas Joko yang di sana. Belum tahu Mbak di sana berapa lama. Bisa 1 atau bahkan 3 bulan. Kok lama Mbak? Kenapa nggak Mas Joko aja yang ke sana?" Protesku padanya dengan wajah cemberut. "Nggak bisa. Mas Joko lagi sibuk di kantornya. Mbak titip Mas Joko ya. Tolong jaga dia dan urus semua keperluannya selama Mbak nggak ada," pesannya. Aku merinding mendengar pesan Mbak Rati seakan-akan dia akan pergi lama. "Tapi Mbak, tolong jangan tolak permintaan Mbak. Kamu harus jadi istri yang baik kalau Mbak nggak ada," ujarnya berkaca-kaca. Aku hanya mengangguk, tidak ingin melihat mbakku sedih. Singkat kata, sudah 1 minggu Mbak Rati pergi. Aku sangat merindukannya. Kami memang berkomunikasi hampir setiap hari, tapi itu tidak bisa mengabaikan rasa rinduku untuknya. Sementara keakrabanku dengan Mas Joko masih tetap sama, dingin. Kami hanya bertemu ketika sarapan pagi dan sebelumnya saja. Apalagi Mas Joko pulang kerja selalu petang. Dan masalah bepariwi tabung itu, mbakku bilang waktunya terserah Mas Joko, dan aku enggan untuk bertanya padanya. Mas Joko ini bukan tipe orang yang asik diajak diskusi. Melihat wajahnya yang datar membuat siapapun akan malas bicara. Begitu juga aku. Sejak dia masih menjadi kakak iparku, aku akan memilih menghindar bila bertemu dengannya. Tak terasa sudah 2 minggu Mbak Rati pergi, aku makin rindu dengan kehadirannya. Dan malam itu karena cuaca panas, aku iseng mencoba menggunakan dastuir sederhana yang disiapkan Mbak Ratih di lemariku. Tak masalah juga, toh di hamarku hanya ada aku dan aku tidur sendiri. Jadi tak ada yang akan memperhatikannya.
Aku menuju hamar mandui yang ada dalam hamarku untuk berganti das tuir itu. Dan dengan pedenya aku keluar. Tapi, betapa kagetnya aku ketika menyadari ada orang lain di hamarku yang sedang duduk di tepi divan. Dia tertegun memperhatikanku. "Mas Joko, kenapa di sini, Mas?" Seharusnya aku kembali masuk ke hamar mandui ketika dia menghampiriku. Namun aku malah berdiri seperti patung karena panik. Apalagi mata kami tanpa sengaja bertemu. "Loh, ini hamar istriku," jawabnya sambil melangkah ke arahku. Tersadar, aku melangkah mundur untuk menghindar, sampai menabrak meja rias. Sadar tak ada celah, aku mencoba menenangkan diri. Namun aku justru dikejutkan ketika ia memberi sambutan lain. Mas kan suami Mbak Rati," ujarku. "Apanya yang gak bener? Aku juga suamimu." "Tapi kita sudah sepakat dari awal." "Aku tidak pernah membuat kesepakatan apapun," katanya. Aku panik. "Mas, tapi..." Kata-kataku terhenti oleh sambutan perkenalan. Aku mencoba menghalau badai tsunami yang datang, tapi rupanya sia-sia. Awalnya sekedar sambutan, namun semakin lama justru berjalan ke arah segitiga Bermuda di Samudra Antartika. Dan hal itu membuatku ceramah kusidah saja. Entah kapan kabinet negara tak berada pada jabatannya. Tapi aku sudah tak peduli. Mas Joko rupanya tekun dalam menyelesaikan masalah dan problematika. Apalagi ketika ia mengambil hikmah kehidupan dunia fana dan meletakkan pada tubuh kota. Aku justru menyambut niat mulia tersebut dengan gembira ria. Aku tak percaya pada diriku sendiri. Mengapa sampai bisa sedemikian ini? Sampai akhirnya, semua masalah dan problematika yang dialami teratasi dengan solusi yang tak pernah kupikirkan selama ini. Tanpa sadar air mataku jatuh, bukan karena solusi permasalahan itu, tapi karena aku sudah membohongi Mbak Rati. Namun sejak itu pula, keakraban kami berubah drastis. Mas Joko yang semula datar jika bicara denganku, kini berubah ramah. Bahkan setiap pulang kantor, ia sempatkan menemuiku untuk sekedar bercanda dan menanyakan kabarku saja. Aku tak mengira seorang pria yang awalnya irit bicara bisa berubah setelah peristiwa itu. Singkatnya 3 hari kemudian. Pagi itu aku yang sedang duduk di ruang tamu mencoba menelpon Mbak Rati. Sudah dari kemarin ia tak mengabariku. Tapi rupanya beberapa kali ku telepon, tak ada jawaban darinya. Pesan WhatsAppku juga sama sekali tidak dibaca. Jujur aku khawatir, namun tiba-tiba sepulang Mas Joko dari kantornya, ia menemuiku dan berkata, "Siap-siap Vi, kita akan keluar kota sekarang." "Ada apa Mas?" tanyaku heran. "Nanti aku jelaskan di jalan." Aku pun mengangguk tak lagi bertanya. Di jalan Mas Joko menjelaskan bahwa Mbak Rati sedang dirawat di rumah sakit dan ingin bertemu denganku. Sepanjang perjalanan Mas Joko menggenggam tanganku. Tapi aku tetap bingung. Entah kenapa aku merasa ada firasat tak baik sejak mbakku pergi sebulan yang lalu. Ya, dan sesampainya di rumah sakit, aku dibawa ke ruang ICU. Aku panik, karena aku tahu kondisi mbakku sedang tidak baik. Apalagi setelah tiba di ruangannya, air mataku jatuh mendapati Mbak Rati terlelap dengan banyak alat di sana. Aku menangis dan bertanya-tanya, sebenarnya mbakku sakit apa? Aku menghampirinya. "Mbak, Vina nggak tahu kalau Mbak seperti ini." Tak lama kemudian Mbak Rati terjaga dan mencoba tersenyum. "Vivina," panggilannya dengan terbata. "Mbak nggak punya banyak waktu, Dek. Mbak cuma mau minta maaf karena sudah egois." Aku menggeleng. "Terima kasih karena sudah bersedia jadi istri Mas Joko. Mbak titip Mas Joko ya." Aku menangis mendengar kata-kata yang terlontar darinya. Selanjutnya ia menoleh ke arah Mas Joko dan menggumamkan kata maaf. Mas Joko hanya mengangguk menanggapinya. Karena sedetik kemudian dokter datang karena akan ada pemeriksaan. Aku dan Mas Joko kemudian berlalu dari tempat itu. "Kenapa Mas nggak pernah cerita? Sebenarnya Mbak Rati sakit apa?" tanyaku ketika kami duduk di ruang tunggu. "Leukemia." Seperti petir menyambar ketika aku mendengarnya. Aku menangis dan Mas Joko berusaha menghiburku. Sampai ada suara ribut langkah kaki menuju ruang ICU,
Aku hanya berdoa semoga Mbak Rati baik-baik saja. Tapi terkadang harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Ya karena ketika dokter keluar dari ICU, dia mengatakan kalau Mbak Rati telah meninggal dunia. Aku kaget dan shock. Bahkan tak tahu apa yang terjadi. Setelah itu aku pingsan saat itu. Aku hanya menurut ketika Mas Joko membawaku kembali ke rumah setelah administrasi pemulangan jenazah selesai. 1 minggu setelah kepergian Mbak Rati, kerjaanku hanya mengurung diri di kamar. Sampai suatu pagi, tiba-tiba Mama Rima, mertuaku, menemuiku di kamar. "Kamu masih marah sama Joko, Vi?" Aku diam tidak menjawab. "Sebelum meninggal, Ratih titip ini sama Mama. Bacalah," ujarnya sambil memberikan surat padaku. "Mungkin setelah membaca itu, kamu bisa memaafkan Joko, Vi," sambungnya lagi. Aku diam karena bingung harus berkata apa. Barulah ketika ibu mertuaku pergi, aku pun membaca surat tersebut. "Kalau kamu membaca surat ini, mungkin Mbak udah gak ada, Vi. Maafin Mbak karena tidak jujur. Mbak tahu penyakit Mbak juga baru 1 tahun yang lalu, sebelum menikah dengan Mas Joko. Mbak mencintai Mas Joko, tapi dia mencintai wanita lain. Jujur Mbak gak terima waktu tahu siapa wanita itu. Saat Mbak tahu jika umur Mbak gak lama lagi, Mbak menjebak Mas Joko agar dia menikahi Mbak. Mbak berhasil, tapi dia marah ketika tahu Mbak menjebaknya. Mbak jelas terluka, tapi Mbak sadar ini semua kesalahan Mbak. Kamu tahu, Vi, siapa wanita yang dicintai Mas Joko? Gadis itu, kamu, Vi. Tolong jangan pernah marah sama Mas Joko, karena dia nggak salah. Di sini Mbak yang salah karena egois. Tapi Mbak sekarang sudah bisa tenang, karena sudah bisa membuat Mas Joko bahagia sama kamu. Semoga ini bisa menebus kesalahan Mbak. Sekali lagi maafkan Mbak Vi." Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu. Semoga dengan kisahku ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya jodoh bisa datang kapan saja. Bahkan dari seseorang yang kita semula sempat membencinya.